Felix Orlando tampak sedang menikmati kegalauan hatinya di sebuah klub yang biasa ia datangi. Pria itu menyesap cairan beralkohol dari gelasnya untuk menetralkan rasa pusing yang menderah kepalanya, juga kegelisahan hati yang berhari-hari tidak mampu ia kendalikan. Meskipun sudah mengajukan cuti untuk tidak bekerja sementara waktu, berusaha melupakan semua yang telah terjadi, menganggap bahwa pertemuannya dengan gadis kecil itu merupakan sebuah kenangan sesaat yang hadir di dalam hidupnya. Pada kenyataannya, pemilik netra sejernih samudra itu selalu mengganggu pikirannya. Belum lagi mimpi tentang bayi montok bernetra biru yang menggemaskan membuat Felix semakin bertambah kacau. Calon anaknya, darah dagingnya, bertahun-tahun ia membantu kelahiran malaikat-malaikat itu, dan saat ini malaikat hasil dari eksekusi semalamnya akan digugurkan begitu saja. Tidak, teriak pria itu cukup keras hingga membuat seluruh pengunjung klub menoleh ke arahnya. "Hai tampan, kenapa terlihat bersedih?" sapa seorang wanita cantik yang berjalan mendekat ke arahnya. "Caroline, Felix." "Caroline." Felix menatap wanita itu dengan malas. "Pergilah, jangan ganggu aku," ketus Felix sambil mengibaskan tangannya tepat di muka Caroline hingga wanita itu mencibir. "Sedang bersedih karena wanita yang kau cintai memilih pria yang lebih segalanya darimu," sindir Caroline, bermaksud memprovokasi Felix menatap tajam wanita yang pernah menjadi penghangat beberapa kali kesempatan itu. "Jangan melewati batasmu, atau aku bisa berbuat sesuatu yang akan membuatmu menyesal," ucap Felix dengan nada mengancam. "Ayolah sayang, jangan buat kesedihan melenyapkan kebahagiaan. Kamu adalah pria istimewa yang bisa membuatku disengat keinginan," ucap Caroline yang dengan santainya mengangsurkan jarinya ke dada Felix, membuat pola abstrak yang membuat Felix tidak nyaman. "Aku sudah tidak ingin melakukan hal itu," desis Felix yang mati-matian menahan dirinya untuk tidak terpancing. Aksi wanita yang memang memiliki keahlian luar biasa membuat pria jatuh dalam jeratnya ini. "Aku bisa membuatmu melupakan semua kesedihan. Percayalah," bisik Caroline tepat di telinga Felix. Frustasi, kesedihan, sakit hati membuat Felix sedikit kehilangan kewarasan. Matanya terpejam saat jemari terampil Caroline kembali bermain dengan kemudian tanpa disadari wanita itu sudah duduk di pangkuannya, menggerakkan dengan gerakan menggoda hingga sesuatu yang tadi enggan bangun mendadak bangun. "Karena apa yang harus kulakukan, Tuhan? Sejak malam itu aku kehilangan keinginan pada ciuman, pada belayan seorang wanita. Apa kau tidak tahu jika Felix Orlando tidak bisa hidup tanpa..." teriak Felix sambil mencengkeram kuat kemudi sebelum akhirnya meninggalkan klub itu. Sepanjang perjalanan menuju apartemen miliknya, wajah gadis berusia 18 tahun itu selalu terbayang dalam benaknya. Bayangan bahwa gadis itu akan menikah dengan pria lain sementara ada bayi dalam kandungannya membuat Felix semakin dihantui rasa bersalah. Bagaimana jika Nicholas mengetahui kehamilan putrinya? Pria itu pasti akan menyiksa Thea dan mungkin saja membuat gadis itu akhirnya menerima perlakuan kasar. "Tidak boleh dibiarkan terjadi," teriak Felix lagi-lagi. "Aku memang pria nista, tetapi bukan sifatku untuk menelantarkan darah dagingku sendiri. Lagi pula aku yang pertama menyentuh gadis itu, dan entah kenapa baru kali ini aku sangat menyesal ketika menyentuh seorang gadis," lirik Felix yang kemudian menghentikan mendadak mobilnya di tepi jalan saat gemuruh di dadanya semakin menggila. Sementara itu di rumah keluarga McClone, Stephanie Theodora sedang berada di kamarnya. Tubuhnya benar-benar terasa lemah setelah seluruh makanan
uang masuk ke dalam perutnya. Berhasil ia muntahkan kembali. Rasa pusing di kepalanya makin menjadi. Gadis itu meringkuk di atas ranjang tidur miliknya dengan tubuh menggigil. "Sayang, ada telepon dari Matthew," teriak Veronica yang tanpa mengetuk pintu segera masuk ke dalam kamar sang putri. "Astaga, ada apa denganmu, Thea?" bekik Veronica yang seketika terkejut saat melihat putri kesayangannya sedang meringkuk di atas ranjang dengan tubuh menggigil. Wanita itu menyentuh kening sang putri. "Oh my lord, kamu demam tinggi sayang. Ibu akan memanggil dokter untukmu," kata Veronica yang hendak keluar. "Tidak perlu bu, aku hanya lelah," ucap Thea lirih yang berusaha untuk bangun tapi kemudian kembali tidur saat kepalanya terasa berputar dan berdenyut nyeri. "Ah, sakit sekali," rintih gadis itu sambil menahan air mata yang akan jatuh ke wajahnya. "Tidak, kamu sakit. Ibu tidak ingin kamu sakit. Ibu akan menghubungi dokter." "Tidak mau," teriak Thea dengan keras hingga membuat wanita berstatus Nyonya McClone itu terhenyak untuk sesaat. Sebagai seorang ibu, Veronica memiliki perasaan peka terhadap situasi putrinya. Wanita itu tahu bahwa sudah beberapa hari ini putrinya mengalami gejala yang aneh dan ia berusaha menutupi kegelisahan hatinya saat membayangkan hal buruk yang saat ini dialami oleh Thea. Jika dugaannya benar, suaminya pasti akan sangat murka. Harga diri yang selama ini selalu diagungkan oleh Nicholas akan luruh tak tersisa. "Apa yang berusaha kamu tutupi dari ibu sayang?" tanya Veronica berusaha untuk mempertahankan sifat lembutnya selama ini. "Aku tidak menutupi apapun darimu ibu, hanya saja akhir-akhir ini aku memang sedikit kelelahan. Mungkin karena aku terbiasa hidup di luar hingga aku merasa kaget ketika kembali ke rumah ini," jawab Thea tanpa berani menatap mata sang ibu yang saat ini ia rasakan tengah menatapnya dengan intens. "Aku adalah ibumu yang melahirkanmu, kemudian merawatmu sejak kamu masih bayi. Apakah mungkin seorang anak bisa menyembunyikan sebuah kebohongan tanpa ibunya ketahui?" Kali ini suara Veronica terdengar dengan nada tinggi. Wanita itu mendekati sang putri, kemudian menyibakkan selimut tebal yang membungkus tubuh Thea hingga terlihat tubuh itu menggigil dan gemetar. "Katakan kepada ibu bahwa ketakutan yang ibu rasakan tidak benar," ucap Veronica dengan wajah sendu. Aku tidak mengerti apa yang ibu bicarakan," balas Thea masih enggan menatap ibunya. "Kamu jelas-jelas tahu maksud ibu, Thea. Apakah kamu pikir jika kekhawatiran ibu terbukti, ayahmu tidak akan menyalahkan ibu? Mungkin ayahmu akan melenyapkan ibu jika yang ibu pikirkan itu menjadi kenyataan." Suara Veronica terdengar lirih, namun penuh dengan nada kesedihan. Thea berusaha bangun meskipun ia merasakan kepalanya berputar-putar. "Jika demikian, izinkan aku untuk pergi dari rumah ini, Bu," kata Thea lirih. "Apa? Jadi apa yang ibu pikirkan itu sebuah kebenaran? Benarkah bahwa saat ini kamu sedang mengandung?" Rasa terkejut berbaur dengan perasaan takut dan khawatir membuat Veronica seketika menaikkan nada bicaranya. "Apa maksud semua ini?" Suara teriakan keras itu menggema di seluruh penjuru kamar Thea. Sosok Nicholas berdiri di depan pintu dengan aura gelap yang membuat siapapun yang menatapnya akan ketakutan. Veronica segera berjalan menghadang sang suami yang hendak melangkah menuju ranjang putri mereka. "Tenang sayang, tenangkan dulu pikiranmu. Putri kita sedang sakit. Ia sedang mengalami demam tinggi, jadi jangan membuat ia bertambah sakit," kata Veronica berusaha meredakan amarah sang suami. Meskipun wanita itu yakin usahanya tidak akan banyak membuahkan hasil. "Minggir, atau kutendang kau dari hadapanku." Nicholas geram. Kilatan amarah terpancar jelas dari kedua netranya saat menatap sang istri dan sang istri secara bergantian. Suara deru nafas pria itu memburu yang menandakan betapa saat ini emosi sudah menguasai dirinya. Apakah yang dikatakan ibumu itu benar?" teriak Nicholas berusaha untuk membuat Thea duduk dengan tegak. Pria itu mendesis lirih saat kulit tangannya bersentuhan dengan kulit tangan sang putri. Ia merasakan panas itu terasa di kulitnya yang menandakan bahwa
bahwa putri satu-satunya ini memang berada dalam kondisi tidak sehat. Apa maksud ayah? Aku tidak mengerti, jawab Thea sedikit ketakutan karena gadis itu tahu persis apa yang akan dilakukan ayahnya jika mengetahui dirinya hamil. Ayahnya adalah pria yang penuh dengan ambisi. Kekayaan menjadi hal yang sangat diagung-agungkan oleh pria itu, sehingga ia akan melakukan segala cara agar niatnya menjadikan Matthew Lehman menantunya menjadi kenyataan. Siapa pria brengsek yang sudah berani membuatmu hamil dan menyentuhmu? Teriak Nicholas tidak lagi mampu menahan amarahnya. Thea hanya bisa menunduk sementara Veronica tidak bisa membantu apapun, mengingat bahwa ia mengerti suaminya adalah pria yang sulit dikendalikan jika sudah marah. Jawab pertanyaanku, Stephanie Theodora McClone, teriak Nicholas dengan suara menggelegar hingga mungkin suaranya terdengar di seluruh penjuru mansion mewah ini. Aku tidak tahu siapa pria itu, karena saat itu aku sedang mabuk dan ia melakukannya. Lirih gadis itu, sangat tidak mungkin jika Thea akan menyebut nama Felix Orlando. Ayahnya yang kejam itu mungkin akan langsung melenyapkan sang dokter yang sudah membuatnya jatuh hati saja ia masih kecil. Bajingan. Suara kaca yang pecah disusul oleh suara kursi yang menghantam tembok menjadikan Veronica gemetar dengan ekspresi wajah ketakutan. Sementara itu Thea masih berupaya bersikap santai. Seandainya hari ini ayahnya tega untuk melenyapkannya, maka ia rela daripada harus menikah dengan pria bejat itu. Dasar anak tidak berguna. Beginikah caramu membalas semua yang telah kami lakukan padamu? Dengan seenaknya kamu mengambil keputusan meninggalkan rumah ini, kemudian hidup di jalanan, dan ketika semua sudah direncanakan dengan matang, kamu menghancurkan impian ayah. Dasar jalang, teriak Nicholas tanpa bisa dikendalikan lagi. Pria itu menghampiri Thea, kemudian bermaksud menampar wajah sang putri, tetapi dengan cepat Veronica menghadang tangannya. Tolong maafkan Thea, dia masih terlalu kecil untuk menghadapi semua ini. Kita bisa melakukan cara yang terbaik agar semua ini bisa diatasi, kata Veronica, mengatupkan kedua tangannya di depan dada dengan ekspresi memohon. Inilah hasil didikanmu sejak kecil. Kamu terlalu memanjakan anak ini hingga tidak memiliki rasa tanggung jawab. Harga diri bagiku adalah harga mati. Tidak ada seorang pun di keluarga ini yang bisa melanggar perintahku terkait harga diri, teriak Nicholas berapi-api. Jika perbuatan yang kulakukan ini membuat ayah malu, maka izinkan aku keluar dari rumah ini. Biarkan aku hidup di tempatku, yaitu menjadi seorang jalang seperti yang telah ayah katakan padaku. Aku tidak butuh menikah dengan orang kaya yang bergelimang harta, tetapi ia memiliki sifat seperti iblis. Rasa sakit hati dan sedih ketika melihat ekspresi khawatir di wajah ibunya akhirnya membuat Thea memiliki keberanian untuk berbicara tegas di depan sang ayah. Pergi, tidak akan pernah kubiarkan kamu pergi apapun kondisimu. Bagiku kamu adalah aset yang paling berharga untuk semakin menambah pundi-pundi kekayaan keluarga kita, tegas Nicholas dengan seringnya iblis yang terbit di sudut bibirnya. Tapi calon menantumu yang perfeksionis itu tidak mungkin menerima calon istri yang sudah hamil oleh pria lain. Apakah ayah ingin jika sebelum pernikahan terjadi ia membatalkan itu di depan media? Tantang Thea. Nicholas menatap putrinya dengan ekspresi meremehkan. Tidak dapat dipungkiri, Thea memiliki hampir 90% geng darinya yang terlihat dari bentuk wajah, juga sifat keras kepala yang sudah mendarah daging. Tentu saja, ayah tidak akan membiarkan Matthew Lehman mengetahui jika saat ini kamu sedang hamil, kata Nicholas sambil menatap penuh arti kepada istrinya. Veronica tahu betul apa arti tatapan sang suami. Begitu pula otak cerdas yang dimiliki Thea menyimpan sebuah jawaban dari perkataan ayahnya itu. Perlahan ia mengangsurkan tangannya, mengusap perutnya. 2 hari lagi kita akan ke rumah sakit untuk menggugurkan kandunganmu. Tidak, teriak Thea dengan mata berapi-api.
Tidak, Cih, apa yang kamu pikirkan sebenarnya hingga kamu tidak ingin bayi itu dilenyapkan? Bukankah kamu tidak tahu siapa laki-laki itu? Tanya Nicholas dengan tatapan menyelidik. Aku memang tidak mengenal laki-laki itu, tetapi yang ada dalam perutku saat ini merupakan campur tangan Tuhan. Aku sudah melakukan dosa besar, tetapi tidak ingin menambah dosa itu dengan melenyapkan makhluk yang tidak bernyawa, kata Thea dengan nada sendu, sambil menatap sang ayah yang meminta belas kasihan. Ayah tidak menerima alasan apapun. Bayi itu harus lenyap sebelum Matthew Lehman dan keluarganya mengetahui hal ini, tegas Nicholas tanpa memperdulikan ekspresi marah dan kesedihan di wajah sang putri. Pria itu membalikkan tubuh kemudian keluar dari kamar Thea. Apakah ibu juga sependapat dengan ayah ingin melenyapkan calon cucumu sendiri? Tanya Thea dengan tatapan sinis. Gadis itu tahu bahwa ibunya memiliki perasaan cinta buta kepada sang suami, hingga seluruh perintah dari suaminya akan dipenuhi dengan senang hati tanpa membantah. Maafkan ibu, kali ini ibu terpaksa menyetujui permintaan ayahmu, karena tidak mungkin jika pernikahan kalian dibatalkan dengan alasan yang memalukan ini, tegas Veronica, kemudian mengikuti suaminya keluar dari kamar Thea. Rupanya kehamilan ini bukan merupakan langkah tepat untuk membuat ayah membatalkan perjodohanku. Lihat saja, jika sampai mereka berani menyentuh bayiku, apalagi melenyapkannya. Aku bersumpah akan menghancurkan rumah ini beserta kekayaan yang kalian miliki. Sepertinya secepat mungkin aku akan kabur dari rumah ini. Yang jelas aku akan pergi jauh di mana orang tidak lagi mengenalku sebagai Putri McClone, menjauh dari keluarga dan juga Felix Orlando. Theodora McClone.